Kalau teman-teman mau download aplikasi Microsoft Word-nya atau Microsoft PowerPoint atau yang lainnya, itu ada biayanya teman-teman. Contoh, ada yang 160.000 per bulan, ada yang 200.000 lebih per bulan. Kalau untuk di MacBook sendiri itu berbayar 1,6 juta per tahun kalau aku nggak salah. Oh, mohon maaf, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Video ini merupakan video lanjutan dari video yang ini. Nah, yang itu. Di video kali ini aku akan membahas mengenai apa sih perbedaan signifikan antara iPad 7 dan Samsung Tab S6 Lite. Secara dari segi harga tidak terlalu jauh, namun untuk dari segi spek ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa kita bandingkan. Mungkin teman-teman bisa cari di beberapa literatur yang lainnya untuk apa sih perbedaan spek antara iPad 7 dan Samsung Tab S6 Lite. Tapi di video ini aku akan memberitahukan mengenai apa sih 5 perbedaan signifikan yang bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan sebenarnya teman-teman mau pilih yang mana sih, kayak gitu. Karena jujur, untuk produk Samsung yang pertama aku beli itu adalah laptop. Setelah itu aku tidak pernah membeli produk Samsung yang lainnya. Aku nggak pernah beli HP Samsung, aku nggak pernah beli tablet Samsung atau yang lainnya. Jadi setelah aku 2-3 minggu galau dan aku riset, di sini aku akan memberikan 5 hal yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih yang mana. Yaitu, let's check it out! Alasan yang pertama adalah ketersediaan. Jadi, untuk iPad 7 yang seri 128GB, karena saran aku bagus kalau untuk pemakaian jangka panjang, GB-nya langsung yang lebih besar ya teman-teman. Yang ketersediaan iPad 7 128GB itu kosong di seluruh Indonesia, karena ada salah satu sekolah yang memborong untuk iPad 7 ini sebagai materi bahan pembelajaran atau device-nya kayak gitu. Hai anak Al-Azhar, makasih ya udah borong iPad 7. Nah, kemudian kalau sementara untuk yang Samsung Tab S6 Lite, karena ini baru keluar, nggak baru juga sih, udah beberapa bulan, tapi stoknya ini masih banyak yang 128GB. Jadi alasan yang pertama adalah dari segi ketersediaan. Kalau iPad agak susah ditemukan, iPad 7 yang 128GB, tapi Samsung Tab S6 Lite yang 128GB itu banyak ditemukan. Next, yang kedua adalah restocknya masih lama. Jadi setelah aku tanyakan, di iPad 7 aku udah telepon ke Jakarta di iBox-nya, aku juga udah telepon ke beberapa iBox yang lainnya. Untuk restock iPad 7 ini mungkin sekitar akhir tahun, karena kalau aku member di iBox, jadi setiap mereka ada barang baru aku selalu dikirimin katalognya kayak gitu. Untuk infonya, restocknya masih agak lama, jadi kita kalau mau butuh secara ini, kita memang lagi butuh cepet ya buat virtual meeting atau buat Zoom atau perkuliahan online. Jadi kan kita nggak mungkin nunggu satu kan. Jadi saran aku gantikan ke Samsung Tab S6 Lite kayak gitu. Alasan kedua adalah restock iPad masih lama. Next, alasan yang ketiga adalah penanya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu kalau untuk di iPad, contoh teman-teman beli iPad 7 harga 7,8 juta. Teman-teman belum mendapatkan untuk penanya. Penanya teman-teman harus beli pena iPad yang pertama seri lama Gen 1 itu sekitar 1,8 sampai dengan 2 juta kayak gitu. Tapi kalau teman-teman beli Samsung Tab S6 Lite
teman-teman udah dapat penanya itu secara gratis. Dan penanya itu tidak perlu dicas. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau iPad itu penanya harus dicas. Kalau untuk Samsung Tab S6 Lite itu penanya nggak perlu dicas. Sementara kalau untuk harganya sendiri, contoh kemarin aku beli sekitar 7,3 juta, itu sudah termasuk tablet dan device-nya. Sementara kalau untuk iPad 7,8 juta itu masih device-nya aja, tambahin sama penanya sekitar 2 juta, berarti totalnya adalah 9,8 juta, sekitar itu deh. Next, alasan berikutnya. Alasan yang ketiga adalah transfer data. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kalau untuk di iPad, kalau kita mau transfer ke data yang lain, kita harus pakai ada tambahan kan, ada device tambahan. Kalau nggak salah aku itu harganya sekitar 400 ribuan. Hanya untuk ngecolokin kayak ini loh, kayak kabel-kabel flash disk dan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman beli produk Samsung, itu dia nggak perlu device tambahan untuk colokannya, hanya pakai OTG aja udah bisa kayak gitu. Sementara OTG kan kita lihat receh ya, mungkin harganya 50 ribu atau 100-an gitu, nggak sampai beratus-ratus ribu yang kayak produk Apple. Jadi alasan ketiga, kalau untuk produk iPad ini memang agak sedikit mengeluarkan budget dan effort untuk menyambungkan ke beberapa data yang lainnya. Tapi kalau teman-teman memang device-nya semua Apple, itu gampang AirDrop. Cuman kalau untuk mindahin ke orang lain yang mungkin agak susah lewat flash disk atau yang lainnya. Sementara kalau Samsung Tab S6 Lite itu lebih gampang hanya dengan menggunakan OTG kayak gitu. Jadi alasan yang keempat adalah dari segi transfer data. Next. Alasan yang kelima yaitu sistem Microsoft Word di device iPad atau tablet seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tahu di Samsung untuk aplikasi Microsoft Word-nya semuanya gratis kan, udah tinggal download. Tapi khusus di iPad teman-teman harus ada biaya tambahan karena iPad ini kan sudah ada bawaan aslinya baik untuk Word, PowerPoint atau yang lainnya. Jadi kalau teman-teman mau download aplikasi Microsoft Word-nya atau Microsoft PowerPoint atau yang lainnya, itu ada biayanya teman-teman. Contoh ada yang 160.000 per bulan, ada yang 200.000 lebih per bulan. Kalau untuk di MacBook sendiri itu berbayar 1,6 juta per tahun kalau aku nggak salah. Oh mohon maaf, 1,6 juta seumur hidup kalau aku nggak salah. Tapi kalau yang di iPad itu teman-teman bayarnya bisa bulanan, bisa tahunan kayak gitu. Sehingga kalau menurut aku itu sih agak sedikit pricey ya, karena kan fungsi dari iPad itu sendiri sebetulnya untuk memudahkan kita kalau aku secara pribadi waktu kita nanti kuliah. Contoh, aku pernah ngerjain PowerPoint atau waktu itu Word skripsi aku di MacBook. Waktu aku buat di aplikasi yang bukan Word, itu aku transfer ke yang lain, pas aku mau print, itu berantakan semua formatnya. Jadi kan enaknya kalau ada, kita pakai Microsoft Word, terus kita pindahkan print ke tempat yang lain, bawaan laptop orang itu adalah Microsoft Word juga, jadi kan lebih gampang ya, nggak perlu convert lagi kayak gitu. Nah, itu tadi dia 5 bahan perbandingan yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan sebelum membeli device tambahan apakah iPad atau Samsung Tab S6 Lite. Semoga video kali ini berguna untuk teman-teman sebagai bahan referensi. Untuk teman-teman yang suka video ini, boleh dibantu like-nya. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif berikutnya atau saran-saran, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe serta hidupkan bel notifikasinya sehingga teman-teman terinformasi jika ada video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga buat share video ini buat teman-teman, mengedukasi teman-teman lain agar lebih mengetahui info-info terbaru. Sekian dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good people.